Selamat pagi, baik kita semua. Pertama-tama kita panjatkan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya yang masih memberikan kita kesehatan hingga pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Marjan C.R.J. Guguk dengan NPM 208330014 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Evidence, di mana saya mempresentasikan ini untuk memenuhi tugas dari Bu dosen Bu Yusneni, ES Akun, MSI. Alasan saya mengambil judul ini ialah untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengurangi pembayaran pajak yang sebenarnya. Menjadi latar belakang penelitian adalah Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatan lebih banyak berasal dari pajak dan non-pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dan terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak ini bersifat memaksa dan pemungutan dilakukan berdasarkan undang-undang. Jadi, pajak ini dipungut sesuai dengan undang-undang berlaku di Indonesia. Yang menjadi rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap tax evidence. Yang kedua, bagaimana pengaruh leverage terhadap tax evidence. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax evidence. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap tax evidence. Yang kedua, bagaimana pengaruh leverage terhadap tax evidence. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax evidence. Lalu, masalah penelitian. Yang menjadi masalah penelitian ialah adapun batasan masalah penelitian ini, di mana penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup. Penelitian meliputi profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax evidence. Kemudian, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis. Yang menjadi manfaat teoritisnya ialah peneliti harus menambahkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tax evidence. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis ini adalah penelitian ini digambarkan sebagai informasi atau keseimbangan karena masih banyak dan masih melemahnya perusahaan-perusahaan untuk membayar kewajiban pajaknya. Kemudian teori legitimasi. Legitimasi masyarakat adalah strategi yang dilakukan manajemen untuk mengembangkan perusahaan dan menimbulkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Teori legitimasi didasarkan pada adanya fenomena kontak sosial sebuah organisasi dengan masyarakat, di mana diperlukan sebuah tujuan organisasi yang seharusnya kongruen dengan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. Kemudian rincian tentang pajak dan tax evidence. Pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Dr. Rahman sebetulnya adalah iuran rakyat atau kas berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksa dengan ditiadakan mendapat jasa timbal atau kontribusi yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau barang yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi penerimaan atau budget. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguler. Yang ketiga, pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak itu ada dua, yaitu yang pertama, penggolongan pajak menurut golongannya, yaitu A, pajak langsung, B, pajak tidak langsung. Yang kedua, pengelompokan pajak menurut sifatnya, yaitu A, pajak subjektif, dan B, pajak objektif. Subjek pajak penghasilan. Yang termasuk subjek pajak menurut undang-undang tentang pajak penghasilan adalah 1. Warisan yang belum berbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, badan bentuk usaha tetap. Yang ketiga, kewajiban perpajakan atau PPh badan. Kemudian objek pajak penghasilan. 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorer, komisi,
bonus, dan lain-lain. Dan yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Kemudian sistem pemungutan pajak. Yang pertama, sistem official assessment atau sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dan memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, sistem self-assessment, yaitu sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang atau kepercayaan terhadap tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Definisi dari tax avoidance. Penghindaran pajak merupakan salah satu strategis dari manajemen pajak, di mana menurut Kurnias dan Sari 2013 menyatakan bahwa tax avoidance merupakan pengaturan untuk minimalkan atau menghilangkan beban pajak dan mempertimbangkan akibat pajak yang mengurangi, menghindari, meminimumkan, dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Penghindaran pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, perlawanan pasif. Perlawanan secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Yang kedua, perlawanan pasif. Perlawanan aktif atau pasif mencakup ruang lingkup sebagai usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiksus dengan tujuan penghindaran pajak. Pengukuran tax avoidance. Untuk mengetahui seberapa besarnya aktivitas penghindaran pajak pada suatu perusahaan, dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama, effective tax rate. Yang kedua, cash effective tax rate. Yang ketiga, box tax difference. Kemudian profitabilitas. Salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas adalah return on asset atau ROA. ROA itu berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian pengukuran profitabilitas. Agus Sartono 2010 sampai 2023 menuturkan bahwa ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas, antara lain 1. Gross profit margin. 2. Net profit margin. Yang ketiga, return on asset atau ROA. Yang keempat, return on equity atau ROE. Yang kelima, profit margin. Keenam, rentabilitas ekonomi. Yang ketujuh, earning power. Kemudian leverage. Leverage itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Leverage juga merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk membiayai oleh perusahaan menjalankan aktivitas operasi. Ukuran perusahaan. Dwinta dan Setiawan 2016 menyatakan bahwa perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tax avoidance. Kerangka teoritis. 1. Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance. Semakin tinggi laba suatu perusahaan, makin tinggi nilai ROA. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan semakin tinggi, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi pasti didukung dengan manajemen keuangan yang baik. Salah satu upaya manajemen keuangan untuk mempertahankan tingkat profitabilitas adalah dengan perencanaan pajak atau tax planning. Yang kedua, pengaruh leverage terhadap tax avoidance. Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Hal ini dapat menyebabkan laba perusahaan akan berkurang, sehingga yang dibayarkan pun menjadi lebih rendah. Beban bunga yang tinggi akan berdampak pada rendahnya kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance. Model analisis. Menjadi S1-nya adalah profitabilitas, yang menjadi S2-nya leverage, dan ukuran perusahaan menjadi S3 dan Y tax avoidance. Pada model di sini adalah dapat disimpulkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance dan leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Objek penelitian. Objek penelitian digunakan dalam penelitian adalah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan tax avoidance. Metode penelitian. Metode penelitian ini dapat digunakan untuk pendekatan dan deskriptif
dan verifikatif. Yang pertama, populasi. Populasi penelitian ini digunakan adalah laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BI, dan sampelnya ialah jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel digunakan untuk penelitian ini mengacu pada teknik probability atau sampling, atau teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa laporan tahunan annual, report dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BI pada tahun 2017 hingga 2021. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kuantitatif, yaitu sumber data yang digunakan dari penelitian, dari data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang telah dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2022. Sekian persentase dari hasil penelitian proposal saya. Jika saya ada kesalahan dalam tutur penjelasan, harap dimaafkan. Sekian dan terima kasih.